Skotlandia memutuskan untuk putus hubungan dengan Angkatan Udara Israel. Hal itu dilakukan lantaran pemerintah Skotlandia mendapat kritik dari publik imbas pesawat IDF mendarat di Bandara Glasgow Prestwick beberapa waktu lalu. Dikutip dari Tribun News pada 21 Maret, kabar itu melansir surat kabar Skotlandia dari pernyataan pemerintahan Skotlandia. Diumumkan bahwa pemerintahan Skotlandia menangguhkan semua hubungan dengan Angkatan Udara Israel. Bandara Glasgow Prestwick tidak akan berurusan lagi dengan tentara Israel karena perang di Gaza. Selain beri pengumuman, muncul juga seruan untuk mencegah semua pesawat Israel memasuki wilayah udara Inggris. Di sisi lain, pemerintah Skotlandia diketahui menjadi negara Eropa yang lantang menyerukan pembelaan terhadap Palestina. Mereka bahkan menjanjikan Gaza bantuan senilai 606.183 dolar Amerika atau senilai 9,4 miliar rupiah. Hizbullah dikabarkan telah menyebar pasukan ke perbatasan Lebanon Israel. Penyebaran dilakukan demi meluncurkan serangan di banyak sasaran dengan target utama adalah Israel. Dikutip dari Tribun News pada 21 Maret, kabar itu melansir Al-Mayadin dan serangan dilakukan pada Selasa 19 Maret 2024. Hizbullah mengklaim telah melancarkan 2 serangan simultan yang menargetkan Israel. Lokasi serangan yaitu ke militer Birkat Risha dan sejumlah tentara di lokasi militer Al-Malikiyah. Hizbullah mengklaim telah mendapat konfirmasi bahwa serangan itu mengenai langsung ke kedua sasaran tersebut. Perlu dicatat, jarak kedua lokasi terletak sekitar 25 km. Dengan begitu, Hizbullah menekankan bahwa pasukannya hadir dalam perang melawan Israel, serta menekankan bahwa pasukan Hizbullah masih tersebar luas di seluruh perbatasan meski agresi Israel belum juga berhenti. Puluhan aktivis gerakan perubahan arah Israel merantai leher mereka di mobil untuk akses pemblokiran jalan. Disebutkan olehnya, aktivis lainnya menuju lokasi parlemen Israel atau Knesset menyerukan penetapan tanggal pemilihan umum dini. Kabar itu mengutip Al-Mayadin pada 21 Maret melansir dari media Israel pada Rabu 20 Maret 2024. Sumber utama menyebut bahwa lusinan pengunjuk rasa Israel menyerukan pembubaran pemerintahan Benjamin Netanyahu. Selain itu, mereka disebut juga sedang berusaha menyerbu Knesset Israel pada Rabu 20 Maret 2024. Sesampai di luar Knesset, puluhan aktivis merantai leher ke gagang pintu mobil menggunakan kunci sepeda. Dan yang lainnya menyerbu kompleks tersebut ketika kerusuhan hebat terjadi. Dikabarkan bentrokan sengit pun terjadi antara pengunjuk rasa dengan polisi anti huru-hara Israel. Anggota Biro Politik Hamas Osama Hamdan tegas menyebut Israel tidak mampu mencapai kemenangan. Tak sebatas itu, bahkan juga menyebut bahwa aksi Israel membom rumah sakit Al-Shifa adalah mencerminkan sikap dendam karena kekalahan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 21 Maret, kabar itu mengutip pernyataan Osama Hamdan pada Rabu 20 Maret 2024. Awalnya Hamdan menjelaskan fakta bahwa Hamas telah menyampaikan rencana komprehensif untuk kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata kepada para mediator. Hamdan menekankan bahwa Hamas telah menunjukkan fleksibilitas selama perundingan. Namun, Hamdan juga mencatat bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghalangi negosiasi dan proses untuk mencapai kesepakatan akhir. Hamdan juga menyebut bahwa agresi Israel bahkan terus berlanjut dan terbaru membom rumah sakit Al-Shifa. Sehingga Hamdan mengutuk kejahatan itu dengan menyebut mencerminkan sikap dendam pasukan Israel yang kalah dan tidak mampu mencapai kemenangan militer di seluruh jalur Gaza. Irak kembali menyerang benteng Israel dalam fase kedua operasi perlawanan. Terbaru, Irak menargetkan stasiun pembangkit listrik Israel menggunakan drone pada Kamis 21 Maret waktu setempat. Dikutip dari Al-Mayadin pada 21 Maret, kabar itu diumumkan dan dikonfirmasi perlawanan Islam di Irak pada Kamis 21 Maret 2024. Dalam pernyataannya, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk menyerang benteng musuh.
sebagai bagian dari operasi tahap kedua untuk mendukung rakyat Palestina di Gaza dan sebagai respons terhadap pembantaian Israel terhadap warga sipil tak berdosa. Fase kedua dari operasi Irak mencakup pemberlakuan blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan-pelabuhan Israel. Selain itu, dalam beberapa minggu terakhir, Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Aktivis Israel Amerika bernama Miko Pelt melontarkan kata-kata keras untuk Israel. Ia menuduh Israel telah melakukan penyiksaan, genosida, dan segala jenis kebijakan gila dan sadis selama 76 tahun lamanya. Dikutip dari Sputnik pada 21 Maret, kabar itu dilontarkan Pelt dalam wawancaranya bersama John Kiriakou di sebuah acara beberapa waktu lalu. Pelt menyamakan Israel dengan rezim apartheid Afrika Selatan di mana negaranya juga harus disingkirkan. Pelt sepakat dengan Kiriakou bahwa Israel harus diberi sanksi dan diisolasi secara diplomatis seperti yang terjadi pada rezim apartheid Afrika Selatan pada tahun 80-an. Serta seperti negara pariah di mana negara yang dianggap tersingkir dalam komunitas internasional. Sehingga Israel juga harus mengalami isolasi internasional, sanksi atau bahkan invasi oleh negara-negara yang menganggap kebijakan, aksi atau keberadaannya sendiri tak dapat diterima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.